Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Tarya Kusuma. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perbandingan Rezim Otoriter Myanmar dengan Vietnam. Rezim otoriter. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, penaklukan wilayah secara militer. Nah, sebelum ada negara modern ataupun negara demokrasi baru, negara-negara diatur oleh monarki dengan sistem otoriter. Nah, setelah menaklukkan wilayah, maka akan sangat mudah untuk melakukan pengendalian kekuasaan kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat mudah dibendung. Lalu kemudian kebijakan dilaksanakan oleh regulasi ataupun aturan seseorang, dalam hal ini individu yang mempunyai kedudukan legal formal dalam rezim otoriter tersebut. Nah, sebagai contoh dalam hal individu atau sebagai seorang diktator tersebut yaitu Napoleon Bonaparte. Ia sebagai contoh konkret melalui gagasan-gagasan revolusi Perancis untuk mendirikan hegemoni Perancis di Eropa dan di dunia. Nah, sehingga dari hasil penaklukan tersebut ia memperoleh kepuasan pribadi sebagai seorang diktator. Nah, lalu poin yang kedua, pengendalian kehidupan secara ekonomi yang terpusat pada diktator. Nah, cara ini sangat efektif dan sederhana karena kehidupan ekonomi suatu bangsa tergantung dari kebijakan penguasa, sehingga untuk mempertahankan dominasi ini sangat efektif karena dengan cara-cara yang ekonomis. Nah, lalu poin yang ketiga yaitu transfer ideologi otoriter. Nah, transfer ideologi otoriter ini yakni pengendalian pemikiran manusia sebagai alat untuk hubungan kekuasaan antara diktator dan bangsanya sehingga kediktatoran dapat diterima dan terlegitimasi. Nah, dengan cara ini seorang diktator tidak perlu mengancam atau menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuannya. Misalkan seperti operasi koloni Nazi di Eropa pada Perang Dunia Kedua. Nah, itu adalah suatu keberhasilan Hitler pada bangsa Austria yang pro-Nazi yang menggunakan koloni Jerman untuk menduduki negara itu. Nah, dengan demikian maka 3 poin tersebut adalah 3 yang dipakai oleh para diktator melalui rezim otoriternya untuk mencapai tujuannya ataupun memakai 3 cara tersebut, yakni evolusi dari cara militer seperti penaklukan wilayah secara militer, kemudian pengendalian secara ekonomi, lalu yang ketiga transfer ideologi otoriter. Lalu selanjutnya rezim otoriter Myanmar. Sejarah Myanmar dulu disebut Burma, penuh dengan perang yang nyaris tanpa henti. Proses pembentukan Myanmar secara tradisional berlangsung di tengah peperangan antar kelompok. Di samping itu, Myanmar di masa lalu juga berhadapan dengan invasi dari luar yang dilakukan oleh pasukan Mongol, Cina, dan Inggris. Kedua, pada era modern, Myanmar berhadapan dengan kekuatan imperialis Jepang dan nyaris tak pernah luput dari perang saudara. Ketiga adalah geografi. Myanmar dikelilingi oleh 5 negara dan 2 negara besar yaitu Cina dan India. Keempat adalah keragaman etnis, budaya, dan agama. Namun ada 1 etnis dominan yaitu Bamar. Faktor keempat inilah yang banyak menyedot energi politik dan ekonomi dari rezim junta militer Myanmar. Suku Karen misalnya membentuk Karen National Union tahun 1947 yang melakukan perlawanan militer melawan aparat militer dari pemerintahan pusat. Sayap militer KNU adalah Karen National Liberation Army. Kemudian tahun 1976 beberapa kelompok minoritas bergabung dalam persekutuan militer NDF, National Democratic Front,
bertujuan untuk membela diri dari pasukan junta militer pemerintah Burma. Nah, pasca penindasan gerakan demokrasi tahun 1988, muncul kelompok oposisi baru yang merupakan gabungan dari kelompok-kelompok etnis dan kelompok lain yang tidak puas dengan pemerintah militer Burma. Rezim militer Burma menolak kemenangan Liga Demokrasi Nasional pimpinan Aung San Suu Kyi dalam pemilihan tahun 1990, bahkan kemudian justru menangkap Aung San Suu Kyi bersama aktivis demokrasi lain. Walaupun ia mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian tahun 91, ia baru dilepaskan tahun 95, kemudian ditangkap lagi tahun 2000. Tahun 2002, rezim militer membebaskannya lagi, tetapi di tahun 2003 ditangkap lagi. Nah, elit politik SLRC ini terobsesi oleh kepentingan untuk selalu memelihara dan mempertahankan kekuasaan. Rezim ini mampu berkuasa selama lebih dari 2 dekade, tetapi rezim ini juga mampu bertahan dari arus derasnya demokratisasi. Konsepsi dan implementasi politik Myanmar berada dalam dominasi rezim junta militer yang berkuasa sejak 1988. Kelompok ini berasal dari elit militer tingkat tinggi yang dikenal sebagai State Law and Order Restoration Council atau biasa disingkat dengan SLRC. Kelompok tersebut mendominasi wacana tentang politik dalam negeri maupun luar negeri dan keamanan nasional, dan tidak memberi ruang bagi kelompok di luar elit untuk berpartisipasi dalam rezim tersebut. Nah, kondisi tersebut ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Faktor-faktor di sini ada faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu kepentingan ekonomi dan bisnis. Nah, tak bisa dipungkiri kepentingan ekonomi dan bisnis yang besar menjadi alasan militer enggan dengan segera menyerahkan kekuasaan. Rezim militer Myanmar menguasai dan memonopoli kegiatan bisnis di sana dengan kekuasaan. Rezim militer menjadi pemain utama ataupun pemeran utama dan memonopoli kegiatan bisnis di Myanmar. Praktik bisnis militer Myanmar dilakukan oleh 2 perusahaan konglomerasi bentukan pemerintah, yakni UMEH, The Union of Myanmar Economic Holding Limited, dan MSC, Myanmar Economic Corporation. Kedua perusahaan pemerintah itu berada di bawah pengawasan Kementerian Pertahanan Myanmar dengan total modal ratusan juta dolar. Nah, secara garis besar, kedua perusahaan tersebut bertujuan untuk menunjang kebutuhan personil militer dan menyediakan sumber pendanaan bagi militer. Nah, selain masalah kepentingan ekonomi dan bisnis, faktor internal lainnya yaitu kontrol politik ketat rezim militer. Nah, tidak ada satupun institusi sosial politik di Myanmar yang luput dari pengawasan pemerintah militer. Kekuasaan rezim militer Myanmar mengontrol dan mengawasi secara ketat seluruh institusi sosial politik yang ada. Pemerintah membuat sejumlah peraturan terkait sanksi yang tegas dan ketat yang dapat mengawasi serta membatasi ruang gerak institusi sosial politik di sana. Pengawasan dan pengontrolan ini merupakan bentuk hegemoni militer terhadap masyarakat. Rezim militer Myanmar ingin mempertahankan kekuasaan politiknya dari ancaman para lawan politiknya yang ingin merubah Myanmar menjadi negara demokrasi. Hegemoni dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat ini membuat pemerintah militer Myanmar berhasil menguasai semua struktur lapisan masyarakat. Secara elit politik, pemerintah berhasil menguasai para pimpinan partai oposisi, tokoh masyarakat, aktivis mahasiswa, dan pimpinan Buddha. Hingga kini tidak kurang dari 2.200 aktivis pro-demokrasi dijebloskan ke dalam penjara
yang tersebar dalam 43 penjara di Myanmar. Banyak para tokoh oposisi tersebut ditahan tanpa alasan yang jelas dengan hukuman penjara selama bertahun-tahun. Lalu juga faktor eksternal. Yang pertama itu lemahnya desakan ASEAN. ASEAN sebagai organisasi regional di mana Myanmar bernaung dituding lamban dalam menangani masalah Myanmar, sehingga masalah pelanggaran HAM di Myanmar menjadi hal yang berlarut-larut sampai saat ini. ASEAN terganjal beberapa hal yang juga menjadi kelemahannya, yakni prinsip non-intervensi, karakter organisasi ASEAN, dan otoritarianisme negara-negara Asia Tenggara. Nah, selain itu, poin yang kedua, dukungan pemerintahan Cina. Nah, dukungan pemerintah Cina terhadap pemerintah rezim militer Myanmar dinilai cukup mampu meredam tekanan dan kecaman dunia internasional. Beberapa kali pemerintah Cina menggunakan hak veto untuk Myanmar ketika resolusi dikeluarkan oleh DKPBB. Tidak hanya dukungan politis, pemerintah Cina juga memberi dukungan dalam bidang ekonomi dan pertahanan keamanan. Lalu selanjutnya, rezim otoriter Vietnam. Sebagai negara sosialis, kondisi politik dalam negeri Vietnam dipengaruhi oleh pandangan mendasarnya tentang tata dunia. Dalam pandangan Vietnam, dunia dibagi ke dalam kedua kubu, yaitu imperialis di bawah kepemimpinan Amerika Serikat dan sosialis di bawah kepemimpinan Uni Soviet. Sejak dekade 50-an, para pemimpin Hanoi yakni bahwa sosialisme akan menjadi pemenang dalam pertarungan antara kedua blok. Bahkan ketika Cina menerima kunjungan Nixon tahun 1972, para pemimpin komunis Vietnam tetap percaya pada keunggulan sosialisme, sementara persaingan global tercermin dalam optimisme Hanoi. Paling tidak, optimis ini didukung oleh kenyataan bahwa pasukan Amerika Serikat berhasil dipukul mundur. Lalu selanjutnya, bulan Desember 1978, Vietnam mengawali invasi dan pendudukan di Kamboja yang bertahan hingga 11 tahun dengan menanamkan rezim boneka di bawah Heng Samrin. Tetapi keberhasilan Heng Samrin tidak diikuti dengan keberhasilan dalam bidang ekonomi, khususnya penuntasan kemiskinan. Tidak hanya itu, korupsi pun merajalela di kalangan elit politik di bawah kepemimpinan Heng Samrin. Kesimpulan dari pembahasan di atas, perbandingan yang mendasari antara rezim otoriter negara Myanmar dengan Vietnam terletak pada kedudukan fungsi dan tipenya. Pertama, karena kedudukan Vietnam yang pada saat itu berada dalam kondisi perang melawan Amerika, maka konsep rezim terbangun dari ideologi sosialis dari Uni Soviet. Setelah merdeka, mereka melakukan invasi ke Kamboja selama 11 tahun yang dipimpin oleh Heng Samrin, yang sejalan dengan ideologi sosialis dan komunis. Sementara itu, di Myanmar karena alasan sejarah, geografis, dan keragaman etnis, maka menurut rezim pemerintahan junta militer, hanya melalui cara militerlah dapat terciptanya kesatuan bangsa dan integritas wilayah. Lalu perbandingan tipenya rezim otoriter di Myanmar yaitu military rule, lain halnya dengan di Vietnam yaitu tipe one party rule. Sekian presentasi penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.